potensial pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan aksi potensial yang terjadi pada sel pacu, ya, sel pacu jantung, ya, atau sel nodul. Yang paling populer adalah SA node. Seperti yang kita lihat bahwa bentuk grafiknya sangat berbeda dengan grafik yang ada pada sel kontraktil, ya, dimana pada sel nodul ini, SA node ini, dia tidak memiliki resting membran potensial sejati. Apa itu? Nanti akan kita bahas. Nah, pada sel nodul ini, dia resting membran potensialnya kurang lebih di angka minus 60 mV. Ya, di angka minus 60 mV. Nah, di angka minus 40 mV dia mencapai threshold potensial. Kalau di sini dia resting membran potensial. Nah, kenapa bisa berbeda bentuknya dengan sel kontraktil, dimana kalau sering kita baca atau sering kita lihat itu contoh bentuk aksi potensial itu gambarnya hampir 80% yang ditampilkan adalah sel bentuk aksi potensial sel kontraktil, ya, yang bentuknya seperti ini, seperti kemarin kita sudah bahas. Nah, kayak gini. Jadi di fase 4 atau fase istirahat dia benar-benar resting nih, benar-benar istirahat sejati. Nah, sementara di sel nodul atau sel pacu itu tidak. Kenapa bisa terjadi hal kayak gini? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Saya akan menggambarkan jenis selnya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Ya. Jadi kalau bisa kurang lebihnya seperti inilah, ya. Oke, nah. Jadi sel nodul, ya, di angka minus 60 mV itu resting membran potensialnya adalah di angka 60 mV. Nah, di sel pacu itu ada kanal atau pintu yang disebut, mungkin saya akan ganti warna biru. Nah, yang disebut dengan sodium funny channel, ya. Sodium funny channel, mungkin di sini biru berarti sodium funny channel. Nah, sodium funny channel. Jadi ini akan membuat natrium ini masuk. Nah, otomatis yang tadi muatannya 60, ya, dengan masuknya sodium natrium melalui sodium funny channel, dia akan makin bergerak positif, kan. Nah, oke, makin bergerak positif sampai sekitar 55. Nah, 55 mV. Nah, begitu dia udah sampai 55 mV, ada pintu lain atau ada channel lain, ya. Ini saya gambar di sini. Namanya T-type calcium channel. Ya, T-type calcium channel. Jadi begitu sudah sampai minus 55, itu T-type calcium channelnya akan terbuka sehingga akan membuat kalsium ini masuk. Kenapa disebut T? T itu artinya transient atau hanya sementara, ya, atau cepat.
Nah, dia akan membuat membran potensialnya menjadi lebih positif lagi, yang tadinya 55 sampai ke minus 40. Nah, begitu sampai minus 40, itu akan merangsang terbukanya pintu atau kanal yang ketiga. Ya, nih. Namanya L-type. L-type calcium channel. Nah, jadi kalsiumnya masuk lagi. Oke, nah, masuknya L-type calcium channel itu membuat kalsium makin banyak di dalam sel nodul, ya, dan akan terjadi depolarisasi. Nah, jadi masuknya L-type kalsium melalui L-type calcium channel itulah yang disebut fase depolarisasi pada sel nodul. Oke. Ya, jadi sedikit berbeda dengan sel kontraktil di mana depolarisasinya diakibatkan karena natrium yang masuk. Tapi kalau pada sel nodul atau sel pacu itu diakibatkan karena adanya kalsium yang masuk. Nah, oke, kalsium yang masuk. Sampai sekitar positif 10. Ya, nah, setelah kalsium ini masuk, maka kalsium udah nyampe positif 10, maka pintunya akan tertutup. Pintu kalsiumnya ini tadi udah tertutup. Nah, setelah mencapai positif 10, L-type calcium channelnya tertutup. Nah, setelah tertutup, tergantian membran kanal kalium lah yang kebuka. Kanal kalium lah yang kebuka. Nah, jadi kaliumnya keluar. Sehingga selnya akan kembali menjadi negatif, turun terus. Seperti itu. Ya, itulah perbedaan signifikan antara sel nodul dan sel kontraktil. Jadi yang pertama, pada sel nodul dia tidak memiliki resting membran potensial sejati, ya. Jadi begitu udah nyampe minus 60 milivolt, si kalsium ini turun sampai 60 milivolt, nanti di sepertiga sama dipompa, ya. Nanti begitu sudah menyampai minus 60, maka sodium Vanni channel akan terbuka dan akan berulang terus, begitu siklusnya. Nah, ya. Jadi seperti itu siklusnya. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan sel kontraktil, ya, atau sel-sel yang lain kayak gitu. Jadi sel-sel yang lain mungkin saya akan gambar di bawahnya. Ini taruhlah sel kontraktil, ya. Sel kontraktil kemarin aksi potensialnya sudah kita bahas. Namun saya akan menghubungkan apa yang terjadi pada sel kontraktil pada saat terjadi aksi potensial pada sel nodul atau sel pacemaker. Nah, begitu pada saat kalsium ini masuk di sel pacu tadi, jadi antara sel jantung itu dihubungkan oleh dua hal. Yang pertama, jadi antar selnya itu dihubungkan oleh dua hal. Yang pertama, ini saya gambar seperti ini misalnya, warnanya hijau. Yang pertama oleh gap junction.
gap junction. Jadi gap junction itu kayak pintu elektrolit, sehingga muatan kalsium yang banyak di sel nodul ini, dia akan merembes atau akan mengalir ke sel kontraktil. Nah, kalsium. Selain itu, ada pintu lain yang merupakan, kalau ikatan kanal elektrolit saja dia nggak begitu kuat. Jadi hubungan antara sel satu dengan sel yang lainnya nggak begitu kuat. Dihubungkan oleh yang kedua, namanya desmosom. Jadi ini ada protein di sel nodul, di sel kontraktil ada protein. Nah, protein sama proteinnya bersatu, saling mengikat, namanya desmosom. Jadi sel jantung itu dihubungkan oleh dua jenis, gap junction dan desmosom. Ini namanya desmosom. Desmosom. Oke. Nah, gabungan antara gap junction dan desmosom itu disebut dengan intercalated disc. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa sel satu dengan sel yang lain dihubungkan oleh intercalated disc. Nah, isinya adalah gap junction dan desmosom. Seperti itu, ya. Nah, kemudian dengan masuknya kalsium tadi, resting potensial pada sel kontraktil itu dia minus 90 ya. Ini minus 90. Minus 90. Ini minus 90. Di sini deh. Minus 90. Nah, begitu masuknya kalsium itu akan membuat muatannya makin bergerak. Muatan di sel kontraktil ya, kita udah berpindah ke sel kontraktil. Itu akan makin bergerak, yang tadi minus 90 sampai ke minus 70. Ya, sampai ke minus 70. Nah, di minus 70 lah itu nanti akan merangsang terbukanya kanal natrium atau sodium channel. Sodium channel. Nah, setelah sodium channelnya kebuka nih, saya buka sodium channelnya. Nah, terjadi banyak natrium yang masuk. Ya, terjadilah proses yang seperti kemarin kita bahas, yaitu aksi potensial di sel kontraktil. Artinya sel kontraktil itu dipicu terlebih dahulu oleh depolarisasi di sel pacu, baru nanti ada kalsium yang mengalir ke sel kontraktil, nanti akan membuat minus 90 menjadi minus 70 atau minus 80. Nah, di minus 70 dan minus 80 lah dia tercapai namanya threshold potensial. Ya, jadi threshold potensial itu adalah titik di mana sel itu mengalami depolarisasi. Contohnya pada sel pacu dia threshold potensialnya di minus 40. Tapi di sel kontraktil di minus 70. Seperti itu. Nah, hal inilah yang mendasari kenapa sel pacu ya di SA node terutama itu dia bisa bergerak atau bisa menghasilkan impuls yang lebih cepat daripada sel-sel yang lain, karena dia memiliki threshold potensial yang minusnya paling sedikit ya. Jadi semakin dari SA node, AV node, kemudian nanti Purkinje sampai dengan dia kontraktil, dia makin ke sana threshold potensialnya makin rendah atau makin minus, sehingga dia memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai threshold potensial, sehingga tercapainya depolarisasi akan makin lama, tercapainya kontraksi akan makin lama.
itulah penyebabnya kenapa jantung kita itu dikendalikan oleh S anode ya, dimana S anode itu memiliki tensor potensial yang paling